Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat, Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Berbicara mengenai bulan Desember, hampir kebanyakan orang, khususnya umat Kristiani, termasuk kita, umat Katolik, langsung akan terarah kepada Hari Raya Natal dan seluk-beluknya. Hampir kebanyakan umat Kristiani sekarang tak bisa menghindar dari bayang-bayang Natal yang berciri glamor, elegan, mewah, dan lebih terarah kepada hedonistis. Bayangan negatif seputar Natal yang demikian, yang mana orang sering memikirkan hal-hal pesta poranya ketimbang substansi teologis inilah yang juga turut dianut oleh mayoritas umat Katolik saat ini. Hal ini menyebabkan hampir kebanyakan umat Katolik larut dalam spirit beserta mental keduniawian ketika memasuki bulan Desember. Padahal menurut tradisi penanggalan liturgis gereja, ada satu masa khusus sebelum Natal yang selalu berada di bulan Desember, yang mana masa khusus ini sejatinya justru mendorong kita, umat Allah, untuk hidup secara bertentangan dengan spirit hedonisme dan keduniawian akan pesta pora. Masa di mana nuansa kesederhanaan dan penuh kekudusan dalam menyambut Sang Mesias yang akan lahir sungguh ditekankan oleh gereja. Masa di mana banyak orang Katolik tidak lagi menaruh perhatiannya yang besar dan kusyuk akan itu, bahkan sebaliknya, sungguh melupakan dengan hanya menganggapnya sebagai sebuah saat sementara yang pada akhirnya dilewati juga. Masa apakah itu? Ialah masa Advent. Maka dalam video Apkat kali ini, izinkan kami untuk memberikan apologetika internal akan masa Advent sebagai respon ke dalam, tepatnya sebagai pembelaan iman terhadap mentalitas dan spirit hedonisme dan keduniawian pranatal yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku Kristen, khususnya yang mengaku sebagai Katolik. Inilah pembelaan kami akan masa Advent. Check it out. Kebanyakan dari kita, umat Kristiani, setiap kali menyambut bulan Desember selalu jatuh dalam mentalitas hedonistis dan spirit keduniawian. Maka kesadaran akan masa Advent perlu kita bangkitkan sebagai Tuhan yang perlu berkuasa atas diri kita dalam memasuki bulan Desember ini. Ialah tepatnya akan kesadaran spirit dan mentalitas Advent yang kerap dibunuh oleh kita akhir-akhir ini, yaitu pertobatan. Ketika mendengar kata pertobatan, mungkin di dalam pikiran kita adalah hanyalah penerimaan sakramen tobat, tidak mau mengulangi kesalahan, ataupun merasa kapok atas suatu pelanggaran. Memang, melalui sakramen tobat, kita merefleksikan diri mengenai perbuatan kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, dan kemudian mengaku dosa kepada seorang imam. Namun, perlu ditegaskan adanya aneka macam pertobatan yang diajarkan oleh magisterium kita yang perlu kita bangkitkan di masa penantian ini. Khususnya bagi kita yang selalu jatuh dalam hedonisme dan keduniawian. Apa sajakah aneka macam pertobatan yang perlu kita sadari dan miliki saat ini? Mungkin ada yang bertanya, apa sih artinya tobat batin? Mengaku dosa bukannya tobat batin. Nah, yang dimaksudkan dengan tobat batin menurut kitab suci dan ajaran Bapa Gereja adalah 3 hal, yakni puasa, doa, dan memberi sedekah. Ketiga hal tersebut adalah sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Mungkin ada yang masih bingung, apakah memberi sedekah bagian dari tobat batin? Sederhananya, doa dan puasa perlu diaplikasikan dalam perbuatan kasih
sehingga tidak hanya tersimpan dalam batin kita, tetapi perlu diwujud nyatakan. Mengenai hubungan antara perbuatan kasih dan pertobatan, sangat bagus tertulis dalam surat pertama Rasul Petrus, kasih menutupi banyak sekali dosa, yang terdapat dalam 1 Petrus bab 4 ayat 8. Mungkin agak rancu kalau dipikirkan mengenai kedua hal tersebut dengan pertobatan. Namun, kalau kita membaca kitab Yesaya seperti yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1435 akan menjadi jelas. Tertulis dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi, apa yang diserukan Nabi Yesaya itu menjadi jelas bahwa perjuangan demi keadilan dan perdamaian adalah bagian dari pertobatan dalam hidup sehari-hari. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima pengampunan dosa. Mengapa? Dijelaskan dalam Katekismus. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi, karena di dalamnya kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Dengan demikian, janganlah segan-segan untuk mengikuti misa kudus, karena disitulah kita mendapat pengampunan dosa. Tuhan Yesus sendiri menyatakan diri kepada kita. Inilah tubuhku, inilah darahku, sebagai penebusan atas dosa kita. Dengan iman yang teguh kita berseru, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan 3 macam bentuk pertobatan itu, kiranya kita dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi manusia Advent di masa ini dalam menantikan kedatangannya yang gemilang. Amin. Demikian video kami kali ini. Semoga bisa memberi sebuah pencerahan untuk kita dalam menyambut Natal. Salam Apkat, mari kita membela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.